Pernah nggak sih tiba-tiba kamu kepikiran seseorang padahal kamu lagi nggak mikirin dia? Sementara di sisi lain ada seseorang yang nggak bisa jelasin kenapa, tapi hatinya tiba-tiba berat, dadanya sesek tanpa sebab, dan pikirannya berhenti di kamu. Bukan karena kebetulan, bukan juga cuma perasaan, itu adalah energi yang saling terhubung. Karena saat seseorang benar-benar teringat kamu, bukan logika yang bekerja, tapi getaran batin. Dan di video ini aku akan ceritakan bagaimana telinga, pikiran, dan rindu itu saling terhubung, serta bagaimana cara mengaktifkan telepati rindu tanpa memaksa, tanpa mengejar, tapi justru membuat dia datang sendiri ke dalam pikiran kamu dan juga ke kehidupan kamu. Tonton video ini sampai selesai karena mungkin dia sedang merindukan kamu sekarang. Hai, aku Febriani Lia. Di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik manifestasi, rahasia alam semesta, dan juga mental health. Jangan lupa kamu subscribe dulu ya. Abis itu boleh lanjut menonton. Kalau kamu butuh bimbingan pribadi tentang manifestasi, kamu boleh cek profil aku, cek di bio ada nomor aku di situ. Tapi aku di sini membantu kamu untuk belajar manifestasi dan mengarahkan kamu sesuai masalah kamu. Bukan aku langsung yang melakukannya. Apakah teknik ini benar-benar powerful? Iya, powerful banget, tapi dengan syarat. Teknik telepati rindu bukan sihir, bukan hipnot, dan bukan memaksa kehendak orang lain. Kekuatan utamanya ada di kondisi batin kamu. Nah, kenapa bisa terasa powerful? Karena yang sebenarnya bekerja itu fokus pikiran, attention, terus emosi yang konsisten, dan asumsi bahwa sadar. Saat kamu tenang, tidak desperate, sudah merasa dirindukan, tubuh dan pikiran kamu berubah sikap dan energi. Dan perubahan inilah yang sering memicu dia kepikiran kamu, tiba-tiba ingin kontak atau hubungan mengalir lagi. Nah, kapan telepati ini tidak bekerja? Teknik ini melemah jika dilakukan sambil takut ditinggal, melemah jika dilakukan sambil mengecek HP terus, melemah jika dilakukan sambil berharap dia harus chat sekarang, dan melemah saat kamu masih bucin dan mengejar. Dalam kondisi ini, yang terpancar justru kekurangan, bukan rindu. Kunci sebenarnya bukan kalimatnya, bukan visualisasinya, tapi ke kamu setelahnya. Orang powerful itu, aku tidak butuh kamu, tapi aku menyenangkan untuk dirindukan. Begitu. Nah, tanda teknik ini mulai bekerja, kamu jadi lebih tenang, kamu tidak reaktif, kamu merasa dia pasti ingat aku tanpa bukti, dan sering hasilnya datang tanpa kamu sadari. Kesimpulannya, bisa powerful jika dilakukan dengan tenang dan lepas, dan bisa tidak powerful alias lemah jika dilakukan dari rasa takut kehilangan. Ini bisa dilakukan oleh semua orang, tapi buat kamu yang pemula, ini video buat kamu. Oke, telepati rindu buat pemula itu mungkin agak lebih simpel, nggak terlalu berat. Waktunya kapan? Boleh sebelum tidur atau saat bangun tidur, cukup sekali 1 hari. Langkahnya mudah banget. Pejamkan mata, tarik nafas 3 kali pelan, lalu bayangkan nama dan wajahnya sekilas aja. Jangan lama-lama. Oke, sekarang aku pandu kamu untuk tarik nafas. Oke, gimana rasanya? Apa kamu sudah merasa tenang? Kalau kamu sudah merasa tenang, ucapkan satu kalimat ini 3 kali aja. Aku hadir di pikiranmu dengan tenang. Aku hadir di pikiran kamu dengan tenang. Aku hadir di pikiran kamu dengan tenang. Katakan ke diri sendiri, sudah selesai. Jangan ulang-ulang seharian, jangan nunggu hasil. Larangan buat pemula nih ya, jangan sambil stalking, jangan sambil nangis, jangan sambil berharap dia langsung chat. Karena itu mengirim energi takut, bukan bukti. Tanda kamu sudah benar, hati kamu terasa ringan, tidak kepikiran terus, kamu merasa ya sudah, dia pasti kepikiran aku. Tutup. Sebelum tidur ucapkan aku mudah dirindukan.
Jangan menjadikan manifestasi atau telepati sebagai alat mengejar cinta. Kalau kamu memakainya saat hati kamu terluka, teknik apapun berubah jadi beban batin. Yang perlu kamu ingat, rindu tidak dipaksa, cinta tidak ditarik dengan cemas. Yang datang karena tenang bertahan lebih lama. Kalau dia memang terhubung denganmu, satu hal cukup. Kamu kembali utuh dengan dirimu sendiri. Saat kamu berhenti bertanya mengapa dia belum sadar, justru di situ semesta mulai bekerja. Pegang ini saja. Aku layak dicintai tanpa harus mengejar. Aku cukup bahkan saat tidak dihubungi. Kalau seseorang kembali, biarlah karena kesadarannya, bukan karena kamu mengorbankan kebahagiaan kamu. Kamu tidak kurang, kamu hanya terlalu lama lupa nilai dirimu sendiri. Kalau kamu sudah melakukan teknik ini dengan hati yang ringan, sekarang tugas kamu hanya satu, kembali ke hidupmu, ke dirimu. Kalau saat kamu utuh, kamu tidak perlu mengejar untuk diingat. Kamulah yang dirindukan. Jangan lupa kamu like, komen, dan share. Siapa tahu seseorang di luar sana juga sedang membutuhkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Aku Febriani Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.